Oke guys, selamat jumpa lagi. Tentunya hari ini akan bercerita tentang anak kecil kurang bahagia, terutama riwayat pada waktu aku kecil. Ya, saya dilahirkan di Desa Padaran Tegal, Sindoarjo, Nadi, Sleman. Tapi sebelumnya desa itu berganti nama hampir 3 kali. Yang pertama Galglita, yang kedua Bakalan, yang terakhir tercatat di kantor pemerintahan adalah Padaran Tegal, Jombor Kidul, Sindoarjo, Nadi, Sleman. Saya dilahirkan kedua orang tua yang namanya bapak itu Sibun, yang ibu namanya Ponikem atau Paikem. Ya, saya dilahirkan satu pasangan ini pada tanggal 3 Mei 1990 1966. Alhamdulillah saya didampingi kedua orang tua pada waktu itu kondisi sederhana karena bapak Bapak Sibun sebagai pegawai tetap ada tukang becak, yang ibu atau Simbo itu sebagai buruh ya, ani-ani, jabut kacang dan macam-macam di tetangga. Dalam perkembangannya saya ingin bersekolah yang lebih tinggi, tapi dari kecil ya apa boleh buat, melihat kondisi orang tua seperti itu kan tidak mungkin, dan saya harus mau tidak mau mempunyai ijazah SD. Saya dimasukkan di SD Impres Jombor Lor, yang rumah tinggalnya tidak jauh dari rumah sekolahnya. Di situ mulai kelas 2 SD saya sudah berpikir bahwa kalau tidak berusaha sendiri dan tidak mau berjuang untuk masa depan, tentunya kita akan ketinggalan dengan yang lain-lainnya. Kenyataannya betul bahwa mulai kelas 2 SD itu sudah, karena kondisi kedua orang tua juga pas-pasan, melihat teman sekolah itu bisa jajan dan macam-macam, tapi saya hanya bisa melihat. Tapi apa boleh buat, itu adalah kehidupan saya. Di kelas 2 saya ya sobat seperti itu. Jadi perjuangan saya di waktu kecil memang luar biasa. Melihat kanan kiri anak-anak bisa bergembira, tetapi buat saya adalah hanya pemandangan yang saya bisa melihat, belum merasakan kegembiraannya. Tapi alhamdulillah, motivasi itu selalu timbul di dalam hati. Perjuangan dari nol itu lebih berharga daripada kita hanya menikmati hasilnya tapi tidak melalui dengan proses. Ya, di bermacam-macam SD saya ikut Bapak Wiro cari rumput, kadang membantu jualan soto yang Pak Slamet gitu.
dari Semarang itu. Tapi belinya kedua-duanya kelihatan sudah almarhum semuanya, dan saya sudah pernah ke rumahnya di Serondol sana. Tapi juga menjadi motivasi, ikut orang tidak hanya melulu mengikuti kehidupan, tetapi belajar kehidupan seseorang yang sebenarnya, bagaimana menata kehidupan, bagaimana menata keuangan, bagaimana menghadapi situasi anak dan tetangga semuanya. Dari kecil saya sudah belajar, dan saya sudah menikmati, mengalami semuanya itu. Itu teman, jadi melihat anak-anak sekarang itu bisa bergembira dan bisa ketawa dan lost, itu rasanya dalam hatiku alhamdulillah, belinya anak-anak sekarang itu bisa seperti ini. Tapi zaman kecil saya kadang-kadang mau beli es aja kadang-kadang gak punya uang. Ya enggak apa-apa, tapi bisa merasakan esnya, karena dengan ketulusan orang menawarkan, katakanlah hanya suruh membantu nyuci, gelasnya mengantarkan pesanan, tapi alhamdulillah saya bisa menikmati itu. Dan ada motivasi lagi dari teman saya, walaupun kenalan di luar tapi menjadi motivasi hidup, yaitu Mas Suryanto, yang sekarang alhamdulillah masih sehat di Mertoyudan. Dari kecil melihat saya seperti apa, tahu betul, sampai-sampai mau ujian gak punya buku, belinya yang membelikan dan mengantar di toko buku agung. Itu penuh dengan suka duka. Di waktu SD saya seperti itu, tapi buat saya adalah itulah kehidupan di waktu aku kecil. Kalau mengingat di waktu masa lalu begitu beratnya dibandingkan dengan anak-anak sekarang yang bisa ketawa kesana kemari, yang bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah, ini nanti menjadi bekal untuk anak-anak saya akan datang bila mana sudah berkeluarga. Tentunya akan saya sampaikan, dan jangan sampai anak-anak saya nanti mengalami seperti saya. Kehidupan yang sebenarnya harus dilalui dengan baik, dan menuntut ilmu harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Ya guys, jadi hidup di bawah, betul-betul roda di bawah itu, kadang-kadang kehidupan kita sangat menyakitkan guys, karena kita akan berusaha kemana aja kelihatannya sulit sekali, dan satu-satunya saya nekat pada waktu itu ya ikut orang guys, ya ikut di teman yang jualan bubur pagi, membantu membersihkan, menyapu, dan menyiapkan untuk jualan itu. Ya saya lakukan guys, kecil, nggak ada rasa malu, karena pada waktu itu hanya satu, saya inginnya bisa sekolah, hatiku bahagia, dan mempunyai ijazah. Itu aja guys, satu-satunya saya punya keinginan seperti itu, karena saya inginnya merubah kehidupan orang tua saya yang saya alami. Punya keinginan apapun kelihatannya kok susah sekali diwujudkan. Tapi alhamdulillah guys, saya bertekad betul, saya ingin merubah apapun yang aku lakukan, yang penting kejujuran, ketekunan, dan tidak merugikan orang lain aku lakukan demi mencapai cita-citaku guys.
itu yang sangat menyedihkan. Ikut orang selalu diolok-olok dan orang berpandangannya sebelah mata. Ada yang bilang besok kalau besar mau jadi apa, orang kok cuma ikut orang terus. Nah, itu. Tapi tidak masalah guys, ikut orang justru itu pelajaran yang paling bagus untuk diteladani supaya kita menjadi bekal nanti jadi orang dewasa. Itu guys yang semoga ini menjadi pengalaman-pengalaman yang sudah aku lakukan. Yang penting saya akan berusaha untuk mendapatkan ijazah SD. Mendekati ujian tentunya berat sekali buat saya karena berjuang untuk mendapatkan sesuatu ilmu yang begitu berat untuk belajarnya, karena memikirkan situasi dan kondisi kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang tidak. Itulah di waktu kecil saya. Tapi buat saya adalah saya tidak ikut larut situasi, tapi saya selalu mencari teman yang lebih baik, lebih banyak, untuk menjadi motivasi saya hidup, supaya saya tidak ngikuti alur yang begitu katakanlah begitu nggak enak. Suatu ketika saya punya teman yang bisa membantu. Ya kadang-kadang kepengen sesuatu yang ingin saya punya tapi tidak pernah punya, yaitu katakanlah waktu itu sepeda ontel aja kadang-kadang tidak bisa. Tapi alhamdulillah di kampung ini ada yang baik dengan saya dan tidak penuh dengan curiga apapun bila saya pinjam sepedanya dan tak bawa kemana. Itu tidak pernah dia menanyakan atau was-was dengan saya. Itu adalah Mas Eko Budoyo Raharjo. Itu satu teman yang dari nol betul dan mau membantu saya bila saya pinjam kendaraan maupun sepeda untuk keperluan yang sifatnya hanya membeli sesuatu untuk kepentingan sekolah. Tapi saya melihat dengan lainnya sudah penuh dengan curiga, karena orang tidak mempunyai apa-apa, kalau pinjam sesuatu tentunya tidak dipercaya. Dan itu pernah saya lakukan, dan itu sampai di dalam hati itu kadang-kadang berbicara, jangan pinjam. Itu karena apa? Jawabannya mesti tidak boleh. Itu betul-betul saya rasakan. Kehidupan saya di SD itu betul-betul rasanya jadi hidup itu betul-betul masih di bawah. Dan saya sampai hari ini pun masih ingat siapa teman yang sebenarnya dan siapa orang yang hanya memandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah saya berusaha mati-matian. Saya harus lulus SD dan minta bantuan siapapun yang bisa membantu motivasi saya. Kadang-kadang pinjam tempat yang ada lampunya untuk belajar membaca yang punya catatan saya, supaya mengingat besok ujian itu bisa mengerjakan. Sampai seperti itulah kehidupan saya di SD yang aku lakukan yang sebenarnya.
Ya alhamdulillah dengan motivasi teman-teman yang baik saya bisa menyelesaikan SD di SD Jember ini dengan baik. Itulah riwayat saya di SD dan sebagian kecil yang bisa saya ingat.